kita memberikan satu dengan satu keikhlasan, insya Allah Tuhan juga tidak diam, rezekinya nambah. Masyarakat Indonesia yang sudah merindukan Diego Armando Maradona harus lebih bersabar untuk bertemu sosok legenda sepak bola tersebut. Maradona yang sebelumnya dijadwalkan tiba di tanah air besok, baru bisa hadir di Indonesia tanggal 29 Juni mendatang. Aziz gagap terdiam. Di hadapannya terhampar pemandangan memprihatinkan. Sebuah keluarga hidup di rumah yang tak layak huni. Aziz pun seperti terlempar ke masa silam, tatkala hidupnya tak seglamor saat ini. Menjadi seorang pelawak terkenal mungkin tak pernah terbersit dalam benak Muhammad Aziz alias Aziz Gagap. Dulu hidupnya tak seindah saat ini, namun inilah rahasia Tuhan. Untungnya Aziz tak lantas lupa daratan. Beberapa waktu lalu, kami diajak Aziz mendatangi sebuah keluarga miskin di daerah Tambun, Bekasi. Alhamdulillah nih, Aziz sekarang udah ada di daerah Tambun. Kebetulan lagi jalan-jalan sambil nyari kambing gitu kan. Ya kali aja ada gitu kan. Nah, mau lihat seperti apa jalan-jalannya Aziz, yuk ikutin aja terus ya. Assalamualaikum. Aduh, sehat ya? Lagi pada ngapain ini? Masak. Ya, enak banget. Setelah sempat beramah-tamah dengan warga, Aziz kemudian menjenguk keluarga Bapak Marsum yang tinggal di sebuah rumah tak layak huni. Atap yang terbuat dari genteng sudah banyak yang bolong-bolong. Dinding dari anyaman bambu yang sudah lapuk jelas tak layak lagi menahan tiupan angin dan hujan yang menerjang. Di rumah ini, Pak Marsum tinggal bersama istri dan anaknya yang sakit. Ini yang punya rumah siapa nih? Saya. Siapa? Oh, Pak Marsum. Pak Marsum. Ini udah lama nih? Lama. 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 Ini bocor kalau hujan ini. Bukan bocor banget. Tampias ya? Bocor banget. Udah berapa tahun ini? Hampir 25. 25 tahun begini. Nah, Ini keluarganya nih. saya ini emak saya ini. Oh, ini emak, ini anak. Ini anak saya yang sakit, bawa ke rumah sakit. Ini istri saya. Saya nonton di TV, tapi alhamdulillah saya ngeliat wajah. Yang penting sehat, Be, ya. Ketemu wajahnya, saya nonton di TV, mengklok aja beritawa. Ini ketemu, alhamdulillah berkah banget. Amin, amin. Aziz mengaku sebelum sukses menjadi pelakon seni di panggung hiburan, hidupnya juga tak jauh dari kemiskinan. Hampir semua jenis pekerjaan kasar telah ia jalani demi menyambung hidup. Ais pernah nih jadi tukang ojek, gali sumur, ya kan? Tukang mantek, tukang bobok listrik, tukang bangunan, tukang pohon. Apa Ais kerjain? Ais sekolah, enggak sekolah, cuman SD. Tapi karena kita mau pinter, kita mau belajar, kita mau sukses, ya kan? Kita tawadu, tawakal. Yang penting hidup. Kalau dulu nih prinsip Aziz hidup gini. Apapun yang Ais jalanin, intinya udah ikhtiar aja. Kalau rezeki mah bukan urusan Aziz gitu.
Aziz memang tidak hanya berkicau untuk menina-bobokkan keluarga Pak Marsum. Saat diminta untuk peletakan batu pertama pembangunan rumah Pak Marsum yang baru, Aziz tampak sangat cekatan, menyendok adukan semen, lalu membuat sebuah pondasi dengan bata merah. Aziz layaknya seorang kuli bangunan. Pintar juga. Udah kayak mandor remet, pintar. Mandor nemit ya? Mandor remet. Ya mudah-mudahan rumah ini bisa berdiri Ya betul. dan layak dihuni sama yang punya, ya kan. Ya harapannya sih dapat dibangun, harapannya itu satu berdua, biar mereka bisa mendapat tempat yang layak, terus mereka juga bisa hidup lebih sehat lagi. Intinya seperti itu. Kalau kita memberikan satu dengan satu keikhlasan, insya Allah Tuhan juga tidak diam, rezekinya nambah. Masyarakat Indonesia yang sudah merindukan Diego Armando Maradona harus lebih bersabar untuk bertemu sosok legenda sepak bola tersebut. Maradona yang sebelumnya dijadwalkan tiba di tanah air besok, baru bisa hadir di Indonesia tanggal 29 Juni mendatang. Kemarin serentak mengadakan pertemuan dadak ya dengan seluruh panitia lokal dan pusat. Itu sehingga saya mengevaluasi apabila dipaksakan, ya saya khawatir Diego akan kecewa di reschedule ke tanggal 29 Juni. Jadi hanya 10 3 bulan sudah Julia Perez mendekam di dalam penjara sebagai seorang terpidana. 3 bulan yang teramat menyiksa tentunya. Jupe yang divonis bersalah dalam kasus cakar-mencakar dengan Dewi Persik terpaksa harus meringkuk di balik jeruji besi. Namun cerita kelam itu kemarin diakhiri. Jupe bebas. Senyuman khasnya pun diumbar menyapa setiap media yang mengabadikan kebebasannya. Bos Murni! Yeay! Gimana perasaan Jupe? Senang banget. Koneng, pegang tas Koneng. Oke, mau kasih ya, makasih. Mama, tuh. Mundur, mama nih, mama. Kamera berapa sih? Lagi terima kasih ya. Banget sekarang kembali lagi bersama kalian semuanya. Bebas murni. Alhamdulillah. Thank you ya. Kabar kebebasan Julia Perez juga sampai ke telinga Dewi Persik. Seteru Jupe ini juga turut menyambut bahagia pembebasan Jupe. Sekedar mengingatkan saja, Jupe dan DP terlibat perkelahian saat syuting sebuah judul film. Jupe dianggap berlebihan dalam berakting. Tak terima perbuatan Jupe yang sampai melukai pipinya, DP pun melaporkan Jupe ke pihak yang berwajib. Tak mau kalah, Jupe juga mengadukan DP. DP divonis bersalah tapi hanya dijatuhi hukuman percobaan. Sementara Jupe harus mendekam 3 bulan dalam tahanan. Kira-kira? Ini temanya Indonesia. Now I'm landed, Jupe udah mendarat di dunia kalian semua, dunia kita. Ya. Thank you ya. Alhamdulillah, saya bisa kembali lagi bersama kalian semuanya. Ya, put your seat belt on, ladies and guys. Amin. Jupe. Guys, Jupe mau lewat, boleh nggak?
Perasaannya gimana perasaannya? Bahagia, senang, aduh, udah ada nggak usah ngomong apa, deh pokoknya bahagia. Harapan PT Dr. Toy Indonesia untuk masuk dalam catatan Guinness World Records akhirnya gagal. Kemarin meski berhasil memenuhi target untuk menyelenggarakan permainan yang diikuti lebih dari 2.000 anak, namun karena alasan administrasi, prestasi tersebut gagal dicatat di buku rekor dunia. Sayang kita ini hari kita nggak dapat rekor dunia tapi nggak masalah. Tapi yang saya ingin benar-benar adalah mari kita sama-sama mendukung generasi muda kita agar mereka mendapatkan kesempatan lebih. Pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah saya Anastasia Vera menemani Anda. Saksikan terus kabar-kabari serta cek dan recheck setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.